Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hongkulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Rebu, mana baru juga turun hujan rintik di Surabaya, kecil sekali dan agak dingin, sudah mulai mereda. Mungkin ini pintu sabar manusia dalam menunggu datangnya hujan dalam keseharian kita yang sungguh sangat panas. Di hampir tempat semuanya panas. Dan yang ingin saya sampaikan tentang hari ini, tentang aksara Ho, kembali kepada Hono Urip Wening Suci. Adanya kehidupan adalah kehendak dari Yang Maha Suci. Kehidupan hari ini, tetesan hujan semoga menandai kembalinya kehidupan dari kehendak dari Sang Maha Suci. Dan kita ketika kembali kepada nilai-nilai kebaikan itu sendiri, hari ini masih ada kabar duka dari beberapa kawan saya, Pak Tejo meninggal. Sebagai introspeksi saya secara pribadi dalam doa saya tadi, yang kembali adalah buminya. Jadi badan akan kembali ke bumi, tapi kita sendiri yang di dalam akan kembali ke langit. Jadi kenapa kita memujikan Ibu Bumi Bapak Angkoso? Karena badan kita adalah hak dan ketetapan kehendak akan kembali kepada kehendak bumi. Dan Bapak Angkoso adalah orang tua kita sendiri yang akan menerima batin kita akan kembali ke tempat yang sangat mulia. Jikalau kita melihat bahwa kedalaman batin dalam keseharian kita itu masih terganggu dan terganjal. Peristiwa perjalanan seorang saudara saya, Pak Tejo, yang sekarang dulu adalah pengusaha di Surabaya, kembali badannya dan tinggal sukmanya yang mengabarkan kepada saya secara pribadi telah kembali badannya dan sukmanya akan kembali ke atas langit. Saya berdoa agar keluarga dari Bapak Santoso Tejo sendiri dan semua yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, hubungannya dengan Hono Urip Wen. Hono Urip Wening Suci, adanya kehidupan adalah kehendak dari Yang Maha Suci. Ini adalah sebuah peristiwa yang ada hidup dan ada kematian. Kematian hanya badan dan kehidupan yang langgeng adalah batin. Dan ada kehidupan adalah kelahiran, ada kematian adalah kelahiran. Dan yang lahir adalah anak-anak yang notabene adalah dari batin itu sendiri diciptakan oleh Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Luhur. Allah itu sendirilah yang akan menciptakan kita semua dalam alam kelahiran. Jika kita melihat alam kelahiran itu sendiri, maka kita akan tahu bagaimana kita berkhidmat kepada alam kelahiran. Kita berkhidmat di dalam alam kebaikan, bahwa kita tidak langsung mengeneralisasi atau menyatakan secara umum tentang keberadaan itu sendiri, bahwa misalnya kita dalam kepastian hidup, dalam melakukan spiritual dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak hanya sekedar kita untuk dalam proses kembali kita ke tempat rumah kita yang sangat tinggi dan maha tinggi tanpa batas, yang sangat luas, tempat orang tua kita, Bapak Angkoso, Gusti Allah, Gusti Kang Maha Suci, Maha Welas Asih. Itu adalah sebuah ketetapan yang harus kita buat sendiri. Maka alam itu secara otomatis
akan mengatur kita dalam sebuah ruang yang sangat jelas tentang sikap dan sifat dari keberadaan ruangan itu sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, hari ini terasa memang agak berat, lelah badan dalam situasi tempaan dan terpaan angin. Tidak dalam rangka saya menyampaikan ini itu dalam rangka punya orientasi untuk kepada kepentingan material. Jadi menyampaikan ini setiap hari upaya kita hanya untuk memperbaiki batin saya dan memperbaiki batin kita bersama-sama. Sehingga sebenarnya ketika batin ini betul-betul berkhidmat kepada nilai-nilai kehendak hidup yang sempurna, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih manfaat terhadap alam semesta. Barang tentu sekali-sekali kita coba menengok alam batin kita, cinta, kasih, sayang, welas, asih, sabar, taat, yakin, jujur, dan hal-hal yang dalam kebaikan itu sendiri tanpa kita harus memberikan penghakiman terhadap orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan tuntunan ke alam kebaikan, tidak dalam rangka kita untuk menghukum atau menjustifikasi orang-orang tersebut melihat kekuatan-kekuatan itu sendiri. Jadi sudah barang tentu, walaupun lelah, saya dalam kondisi tiap hari menyampaikan tentang alam kebaikan dalam aksara Jawa, dalam aksara Hono Urip Wening Suci, ini semata-mata saya berkhidmat kepada ilmu pengetahuan keilahian yang saya dapat dan saya terima untuk saya sampaikan agar kebaikan batin bagi seluruh manusia, bagi seluruh bangsa, bagi seluruh rakyat, bagi seluruh ketetapan-ketetapan dalam alam kebaikan segera kembali pulih. Walaupun kita menghitung badan kita ini anggap saja harus hadir di tengah situasi apapun, sebenarnya cukup kelelahan. Contoh saja, seorang pemimpin negara, presiden dan wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil, jika dia betul-betul berkhidmat kepada umat, maka betapa lelahnya melayani bangsa, melayani rakyat, melayani umat untuk betul-betul bisa mengajarkan Hono Urip Wening Suci. Adanya kehidupan itu keindah dari ilahi. Saya sendiri sudah tidak mampu, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini ketidakadaan itu adalah keinginan dan ciptaannya. Maka saya pikir saya sendiri harus berkhidmat kepada ketidakadaan itu sendiri, tanpa kita harus memaksakan ketidakadaan itu, ketetapan ketidakadaan itu menjadi sebuah ketakutan bagi kita ketika melihat bahwa diri kita dalam sebuah kekurangan. Maka hanya bersyukur dan berdoa, Duh Gusti kang moho welas asih, Duh Gusti kang moho kuwasa paringono rejeki ingkang badan tohir kula ingkang kathah, guna mugi slameti keluarga kula, bangsa kula, negara kula, lan rakyat kula. Duh Gusti paringono selameti badan, selameti negara, selameti bangsa. Mugi-mugi alam semesta niki diparingi ketetapan, boten wonten kerusakan, kemungkaran, keingkaran terhadap panjenengan. Itulah yang saya doakan setiap hari, walaupun dalam hal-hal yang sangat prinsip belum tentu saya akan mengalami sebuah peristiwa yang sama dalam kemuliaan Allah, tapi bisa saja saya berkekurangan secara materi, tapi tidak akan patah arang demi ketetapan Gusti Kang Maha Suci. Tuhan itu sendiri yang akan memberikan rezeki kepada kita. Semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Om Ulun Basuki Langgeng.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.